Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 21. Ho, ho ho. Tinju Lian dipenuhi angin, dan setiap pukulan sama mendominasinya dengan pukulan harimau. Teknik tinju ini berasal dari grappling hand, setelah dimodifikasi oleh Ni Wanli dipisahkan dari kata grabbing. Dapat dikatakan dapat melukai titik vital orang dan merenggut nyawa musuh dengan jurusnya yaitu penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Karena rangkaian pukulan ini sama ganasnya dengan harimau ganas, Ang Li memberi nama yang dominan pada rangkaian pukulan ini, Fierce Tiger. Setelah sebulan berlatih, Lian pada dasarnya telah menguasai teknik tinju ini. Meski ukurannya kecil, sekali ia menggunakan teknik tinju ini, 3 atau 5 orang biasa tidak akan bisa mendekat. Selain itu, Ang Li juga menemukan bahwa jika dikombinasikan dengan teknik pernapasan Wuming, ia dapat meningkatkan kekuatan teknik tinju tersebut sebesar 20%. Dengan kata lain, jika menyangkut masalah serius, 5 atau 6 orang pun tidak akan bisa dekat dengan Lian. Setelah memukuli, harimau, itu 5 kali, Li mengeluarkan pisau terbangnya. Desir bang-bang. 3 pisau terbang tepat sasaran. Setelah pelatihan yang lama, kulit kayu pada posisi tepat sasaran yang digambar Zhang Nan di pohon telah rontok, membentuk lubang kecil sekitar 5 cm. Pisau terbang Ang Li bisa dibilang sukses kecil. Berdiri 10 meter jauhnya di malam hari dapat menjamin tingkat serangan 100%. Dengan penglihatan yang baik di siang hari, Anda dapat mencapai target dengan pisau terbang meskipun Anda berdiri 20 meter jauhnya. Karena keterbatasan kekuatan, kecepatan pukulan pisau terbang Lian akan berkurang setelah melebihi 20 meter. Pada jarak 30 meter, pada dasarnya tidak ada kemungkinan mengenai sasaran. Sekalipun ia disukai oleh Dewi Keberuntungan dan mengincar sasarannya, tingkat kematiannya sangat terbatas. Berdesir. Sedikit suara gesekan terdengar, dan Lian melihat ke belakang dengan waspada, diam-diam memegang 3 pisau terbang di tangannya. Siapapun. Lian melihat sosok-sosok bergerak di hutan, dan dalam sekejap, beberapa sosok melompat keluar dan mengelilinginya. Lian, kemana kamu pergi? Kamu bersembunyi di sini. Dong Xin Liang keluar dengan senyum sinis di wajahnya. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kecuali Dong Xin Liang, tidak ada orang di depannya yang merupakan tentara dari kompinya sendiri, dan 2 di antaranya masih berpangkat prajurit superior. Dong Xin Liang adalah orang yang berpikiran sempit. Sejak dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum setelah kalah taruhan dengan Ang Li, dia mencari peluang untuk membalas dendam. Terakhir kali Dong Xin Liang memimpin 2 warga desa untuk menyergap Lian, tapi dia dihukum oleh Lian. Kali ini, selain hidung tahi lalat dan kelopak mata tunggal yang terakhir kali, Dong Xin Liang memanggil lebih banyak orang. 7. Lian memutar matanya, menghitung jumlah musuh. Hari ini adalah hari Minggu, dan monitor Ni tidak ada di sini. Lian harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk keluar dari masalah. Jika menggunakan pisau terbang, Ang Li setidaknya bisa membunuh 3 orang. Tetapi, musuh, ini semuanya adalah kawan di resimen yang sama, dan pertikaian internal belum mencapai titik membunuh orang. Oleh karena itu, Lian dengan tenang menyingkirkan pisau terbang itu dan melirik ke tanah untuk mencari batu. Ketika Dong Xin Liang melihat ini, dia langsung berteriak, jangan beri anak ini kesempatan untuk mengambil batu. Dia melempar batu dengan sangat akurat. Mendengar ini, semua orang segera mempersempit pengepungan Lian. Jika Lian bergerak, mereka akan bergegas maju. Pada saat ini, salah satu prajurit superior angkat bicara, Xin Liang, apakah kamu diintimidasi oleh prajurit yang jauh lebih muda darimu? Dong Xin Liang tingginya 1,8 meter. Dia terlihat jauh lebih tinggi dari Ang Li, tapi dia tidak berlebihan. Pemimpin pasukan Chang, tolong jangan meremehkan anak ini. Dia sangat tangguh, kalau tidak saya tidak akan meminta kalian berdua untuk mengambil tindakan. Prajurit kelas 1 lainnya mendengus dengan nada menghina, Xin Liang, Lao Chang dan aku membantumu karena kita adalah sesama penduduk desa, tapi kamu terlalu malu, kan? Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Lian berbalik, menunjukkan lebih banyak penghinaan. Pria ini terlihat lemah seperti perempuan. Kurasa aku bisa menjatuhkannya hanya dengan 1 tangan. Benar, pemimpin pasukan Qin pandai bertarung. Ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui sejak lama. Bagaimana anak itu bisa menjadi lawanmu? Dong Xin Liang sibuk menyanjung. Lemah seperti banci. Kalimat ini membuat Lian merasa tidak senang, dan dia melihat lagi ke arah veteran bernama Qin. Qin Hai punya alasan untuk menjadi sombong. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia berusia 7 tahun, dan dia menjadi lebih baik dalam bertarung setelah bergabung dengan tentara. Ada kekejaman dalam dirinya, dan bahkan Bintara pun tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkannya menggunakan Tiger. Lian tiba-tiba mendapat ide untuk menantang Qin Hai. Sungguh suatu penghinaan untuk menggambarkan Ang Li sebagai seorang banci. Bentuk tubuh Lian sedikit lebih kurus, tapi itu karena kekurangan gizi jangka panjang. Tentara mendukung masyarakat. Di sini Lian tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Konon pelatihan 3 bulan pertama bagi anggota baru bisa membuat orang kehilangan kulitnya.
Bahkan Dong Xinliang, seorang siswa yang berspesialisasi dalam olahraga, kehilangan berat badan lebih dari 10 pon dan menjadi lebih kuat setelah 3 bulan pelatihan di militer. Hanya Ang Li yang merupakan kasus khusus. Karena dia makan dengan baik dan minum dengan baik, Lian tidak hanya tidak menurunkan berat badannya setelah 3 bulan, tetapi juga bertambah lebih dari 10 kilogram dan bertambah tinggi beberapa sentimeter. Kenapa, kamu masih ingin menantangku? Kata Qin Hai dengan nada menghina. Lian memalingkan muka dari Qin Hai. Menggunakan teknik pernapasan tanpa nama dan tinju harimau, 5 atau 6 orang biasa tidak dapat mendekati Lian. Tapi mereka bukan orang biasa. Mereka semua adalah tentara, dan 2 di antaranya bahkan adalah tentara yang unggul. Terutama Qin Hai, seorang ahli Kung Fu, tidak boleh dianggap remeh. Jika benar-benar terjadi, Lian mungkin tidak bisa mengalahkan Qin Hai sendirian, dan jika orang-orang ini menyerang sekaligus, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun, Lian tidak merasa takut. Karena kekuatan musuh secara keseluruhan kuat, kita harus menemukan cara untuk memecah belah mereka dan menghadapinya satu persatu. Dong Xinliang, kita adalah tentara dari kompi yang sama. Itu hanya dendam pribadi antara kau dan aku. Apakah perlu memanggil begitu banyak orang luar untuk membantu? Lian berkata dengan provokatif. Dong Xinliang mendengus dingin dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Lian, jika kamu menggonggong seperti anjing dan merangkak di bawah selangkanganku sebulan yang lalu, maka dendam di antara kita akan terselesaikan. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Menindas sejumlah kecil orang dengan lebih banyak orang. Lian dengan sengaja melirik yang lain, lalu matanya tertuju pada Dong Xinliang dan berkata, jika kamu laki-laki, tantang saja aku 1 lawan 1. Menindas sejumlah kecil orang dengan lebih banyak orang. Ini juga setara dengan mengatakannya kepada orang lain. Baru saja Qin Hai menyebut Lian menyebalkan, tapi sekarang Lian segera membalasnya. Sungguh. Qin Hai mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata di hadapan Dong Xinliang, Xinliang, apa yang dikatakan anak itu masuk akal. Bagaimanapun, kita adalah rekan seperjuangan, dan kedengarannya tidak bagus jika kamu semakin sering menindas. Petik 2. Pemimpin pasukan Qin. Dong Xinliang berteriak dengan tergesa-gesa. Qin Hai berkata, Xinliang, apa yang kamu takutkan dengan begitu banyak dari kita yang berdiri di sini? Jangan khawatir, anak ini tidak dapat melarikan diri. Selain itu, jika dia berani bermain kotor, saya sendiri yang akan membunuhnya. Bab 22. Karena itu, Dong Xinliang terlalu malu untuk mengatakan hal lain, jika tidak, dia akan dianggap menyebalkan. Selain itu, Dong Xinliang tidak pernah benar-benar bertengkar dengan Lian, dan dia mengira Lian mempermainkannya terakhir kali dan membuatnya terjatuh. Saat ini, dia jelas lebih tinggi dari Lian ketika dia bertatap muka, dan fisiknya terlihat lebih kuat dari Lian. GGG. Dong Xinliang meremas jarinya dan berteriak, Lian, tidakkah kamu ingin menantangku berduel? Baiklah, aku akan membantumu agar kamu tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma. Panggilan. Dong Xinliang bergegas mendekat dan menendang Lian. Ahai, apakah menurutmu Xinliang bisa mengalahkannya? Prajurit Chang Fei bertanya dengan cemas. Qin Hai berkata dengan tenang, jangan khawatir. Meski Xinliang belum pernah mendapat pelatihan tarung formal, ia tetaplah seorang siswa dengan kemampuan khusus di bidang olahraga, dan kebugaran fisiknya lebih baik dari orang biasa. Jika dilihat lagi anak itu, dia terlihat kurang gizi dan belum dipukul sama sekali. Menurut pendapat saya, seseorang tidak perlu khawatir apakah Xinliang dapat mengalahkannya, tetapi khawatir apakah Xinliang benar-benar akan menghancurkan anak itu. Ya, Chang Fei menganggukkan keningnya dengan ringan untuk menyetujui analisis Qin Hai. Lian ditendang oleh Dong Xinliang dan jatuh ke belakang ke tanah dan berguling beberapa kali. Xinliang, harap berhati-hati. Chang Fei mengingatkan. Jika Lian benar-benar punya masalah, mereka juga akan dihukum, jadi mereka tidak berani melakukan apapun pada Lian. Di permukaan, sepertinya Lian bukan tandingan Dong Xinliang, namun nyatanya, ia memanfaatkan tendangan Dong Xinliang dan dengan sengaja jatuh ke tanah, menyentuh beberapa batu dan menyembunyikannya di tubuhnya sebelum melompat lagi. Xinliang, biarkan anak itu sedikit menderita. Qin Haizai juga berkata di sampingnya. Ketika Dong Xinliang melihat Lian ditendang ke tanah, kepercayaan dirinya berlipat ganda, dan dia bahkan percaya bahwa Lian tidak lebih dari macan kertas tanpa dipukuli. Li, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan. Dong Xinliang berteriak dan mengusirnya lagi. Lian bertubuh pendek dan keluar dengan tendangan menyapu. Terdengar suara, pop. Punggung Dong Xinliang membentur tanah dengan keras. Ahai, orang ini sedikit. Sebelum Chang Fei menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Lian menekan Dong Xinliang. Tanganku. Dong Xinliang menjerit kesakitan saat dia terbaring di tanah. Pada titik ini, Lian sebaiknya menjaga anak buahnya, jika tidak, lengan Dong Xinliang harus dilumpuhkan karena harimau itu mematikan. Ketika Qin Hai melihat ada yang tidak beres, dia langsung berteriak keras, berhenti. Berhenti. Lian telah menyentuh lengan Dong Xinliang yang lain, dan kemudian mendengar suara seperti membunuh babi dari mulut Dong Xinliang. Lengan lainnya terkilir. Dong Xinliang berkeringat dingin karena kesakitan dan hampir pingsan. Sudah kubilang untuk berhenti. Qin Hai bergegas maju.
Lian berguling di tempat untuk menghindari serangan Qin Hai, lalu berdiri untuk menatap matanya. Graber. Nak, aku akui aku salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu menjadi seniman bela diri. Qin Hai menatap Lian dan berkata. Lian memandang Qin Hai dengan ekspresi waspada, dan juga memperhatikan tindakan orang lain. Jika orang-orang ini berani bergegas, batu di tangannya pasti bukan vegetarian. Xin Liang, kamu baik-baik saja. Sakit, sakit. Cepat dan bawa Xin Liang kemari, teriak Chang Fei kepada orang-orang yang direkrut, dan kemudian menatap tajam ke arah Lian. Nak, kamu kejam sekali. Ayo kita semua bersatu dan hancurkan dia. Lian mendengus dengan nada menghina. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa menindas seseorang yang memiliki kekuatan lebih tidak dianggap laki-laki. Jika orang-orang ini benar-benar ingin masuk, itu hanya membuktikan bahwa mereka banci. Qin Hai lah yang pertama kali membuat masalah terhadap wanita. Ketika dia melihat ekspresi menghina Lian, dia segera mengulurkan tangannya dan berteriak, semuanya, berhenti. Ah hai. Chang Fei segera mengerti bahwa Qin Hai ingin bertarung sendirian. Qin Hai kembali menatap Dong Xin Liang, yang menggerutu, dan berkata kepada Chang Fei, jangan khawatir, aku tidak akan menjadi tidak berguna seperti dia. Chang Fei tahu bahwa Qin Hai bisa bertarung, jadi ketika dia melihat ini, dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada para rekrutan, semuanya, mundur. Para rekrutan itu mundur beberapa langkah, tetapi masih mengepung Lian untuk mencegahnya melarikan diri. Lian sudah lama ingin bersaing dengan Qin Hai, dan melihat orang ini ingin menantangnya berduel, itulah yang dia inginkan. Namun, Lian juga mengetahui kesenjangan antara dirinya dan Qin Hai, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerang Qin Hai sebelum dia dapat mengambil tindakan. Harimau itu turun gunung. Harimau jahat menyerang kelinci. Melolong gunung dan sungai. Lian melancarkan beberapa serangan sengit, memaksa Qin Hai mundur terus-menerus. Hanya ketika dia benar-benar menguasainya, Qin Hai menyadari betapa kuatnya Lian. Apalagi setelah dia kehilangan kesempatan, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mendapatkan kembali keadaannya. Faktanya, hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam apa yang telah dipelajari keduanya. Orang pada umumnya menganggap seni bela diri hanyalah pertunjukan trik dan tidak memiliki arti praktis. Hal itu karena mereka tidak memahami bagaimana seni bela diri Tiongkok berkembang. Seni bela diri berasal dari medan perang dan bertujuan untuk membunuh musuh untuk menang. Setelah ribuan tahun berevolusi, berbagai aliran seni bela diri saat ini telah bermunculan. Teknik bertarung seperti taekwondo dan karate hanyalah teknik kompetitif dan tidak bisa disebut seni bela diri sejati. Qin Hai telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, tapi dia lebih memperhatikan keterampilan bertarung. Tinju yang dipelajari Lian selama sebulan adalah seni membunuh musuh. Yang satu fokus pada kompetisi, sedangkan yang lain fokus membunuh musuh. Inilah mengapa Lian hanya belajar tinju selama sebulan, namun ia mampu menekan Qin Hai yang telah berlatih bela diri sejak kecil. Ah! Qin Hai menjerit dan jatuh ke tanah, lengan kanannya tergantung lemah di tanah. Rusak. Qin Hai tidak percaya, dia pikir dia bisa dengan mudah menjatuhkan Lian, tapi lengan kanannya patah setelah dipukul 3 kali oleh Lian. Lian tidak hanya baru belajar tinju, tetapi Qin Hai juga seorang master. Tidak mungkin baginya untuk bergerak dan mundur dengan bebas, itulah sebabnya dia tidak dapat mengendalikan situasi dan mematahkan lengan Qin Hai. Panggilan. Lian menghela napas, dan hanya ada satu kata di hatinya, menyegarkan. Bulan ini, Lian berlatih tinju sendirian, kadang-kadang menerima bimbingan dari Niwan Li, tapi dia tidak pernah melakukan pertarungan sebenarnya. Setelah pertempuran dengan Qin Hai, Lian memiliki pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang tinju harimau. Chang Fei tercengang sesaat ketika dia melihat Lian bahkan telah mengalahkan Qin Hai. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada yang akan menjadi lawan Lian dalam duel. Ayo bekerja sama, jangan berbelas kasihan, hancurkan dia. Teriak Chang Fei. Saat ini, yang bisa dia bayangkan hanyalah menindas minoritas dengan lebih banyak lagi. 2 dari 7 jatuh, dan 5 sisanya tidak lagi menjadi ancaman bagi Lian. Selain itu, Lian sudah bersiap, dan sebelum musuh bisa menyerang, batu di tangannya sudah terbang keluar. Serangan pendahuluan. Batu itu mengenai lutut musuh, menyebabkan musuh itu jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan bahkan sebelum dia mulai menyerang. Bersambung.